Nah, jadi yang tertua yang jadi manusia, yang kedua yang jadi daging kambing, yang nomor 3 yang jadi rumput, yang nomor terakhir yang bungsu, yang nomor 4 yang baru menjadi sari makanan. Nah, ini hitungannya, bukan dihitung dari matahari. Jadi siapa yang bergeraknya itu lebih banyak, maka dia lebih tua. Kenyataan seperti ini, mengerti filsafat begini, banyak untungnya. Misalnya orang bingung, mengapa a'immah masih kecil sudah jadi imam? Ya kan? Masih umur 5 tahun, misalnya, atau seperti Imam Ali umur 8 tahun ketika diangkat jadi imam oleh Nabi di alaihimussalam jami'an di Mekah. Di awal turunnya ayat yang memerintahkan untuk menyiarkan kepada keluarga, di situ Imam Ali udah diangkat. Di Sunni, di Syiah sama itu hadisnya. Sehingga keluarga Nabi yang keluarga besar Quraisy itu diwajibkan menaati Imam Ali. Makanya Abu Jahal ketawa-ketawa. Wahai Abu Talib, tuh kau sudah disuruh taat sama anakmu. Ini agama lucu nih. Nah, itu karena sudah disuruh taat sejak itu. Nah, mengapa demikian? Mana yang lebih tua, Abu Talib atau Imam Ali? Atau dengan yang lain lah. Barangkali kita nggak sopan membandingkan anak dan orang tua ini. Tapi mana yang lebih tua? Imam Mahdi yang menjadi imam umur 5 tahun, Imam Ali yang menjadi imam umur 8 tahun, dan sebagian imam yang lain yang masih muda-muda. Mana yang lebih tua dibanding yang sudah bungkuk-bungkuk itu? Ya, dilihat siapa yang bergerak lebih jauh. Kalau gerakannya lebih jauh, maka dia yang tertua. Sekalipun umur mataharinya lebih muda. Apa urusannya dengan matahari? Matahari mau berputar terus, bumi juga berputar terus, nggak ada hubungan sama kita. Saya sudah tua, membanggain sama anaknya, atau membanggain sama anak muda. Saya ini sudah tua, saya banyak makan garam. Oh iya, makanya banyak sekarang darah tinggi karena banyak makan garam. Ya gitu. Tapi seandainya garamnya itu berbentuk keberhasilan, baru itu garam yang bagus. Saya banyak makan garam, ya berarti hebat. Garamnya berupa keberhasilan, ya itu berarti tua dia. Tapi kalau garamnya kehancuran melulu, rugi melulu, gagal melulu, nah itu mah bukan garam yang bagus. Itu garam yang pahit. Ngapain harus terus mengikuti teorinya dan tidak mencoba teori baru sesuai dengan ilmu yang didapat? Kan gitu. Nah, jadi a'immah secara ikhtiar sampai ketikan maksum. Lah, kalau sudah sampai ketikan maksum, siapa yang bisa ngejar? Sering saya contohkan Imam Hasan, Imam Muhsin waktu itu umur 3 tahun, 4 tahun, atau antara 3 sampai 5, berpuasa 3 hari. Jadi sakit kan? Kedua orang tua beliau, yakni Imam Ali dan Hazrat Zahra alaihissalam wa alaihimussalam jami'an, sallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, bernadar kalau sembuh mau puasa 3 hari. Ternyata sembuh. Lalu mau puasa 3 hari, tapi nggak punya bahan. Akhirnya Imam Ali hutang tepung. Kalau kita hutang beras gitu, secukup-cukupnya untuk 3 hari. Udah. Nah, Imam Hasan, Imam Muhsin tidak ikut bernadar, tapi ikut puasa. Hari pertama mau berbuka, datang pengemis. Dia mengatakan saya sudah 2 hari atau 3 hari tidak makan. Ya udah, Imam Ali memberikan makanannya, Hazrat Fatimah memberikan makanannya. Lah Imam Hasan, Imam Muhsin memberikan juga, padahal tidak ada yang nyuruh. Tidak wajib juga. Minimal ya berikan separuh, kan begitu. Tapi karena di sana berkeluarga, misalnya dikasihkan semuanya, tidak separuh-separuh, atau tidak dibagi-bagi sesendok-sesendok, jadi dikasihkan. Mengalah. Sudah, hari itu tidak puasa. Sahur karena memang tidak ada makanan, tidak sahur. Karena memang cukup-cukup untuk berbuka aja untuk 3 hari itu. Tepung itu. Karena makannya kan roti. Bisa makan nasi, tapi umumnya roti Timur Tengah ya. Nah,
Hari kedua, orang tua karena nazar, puasa. Imam Hasan Imam Husain, puasa juga. Jadi hanya berbuka air dan sahur air, sudah puasa juga. Ini masih kecil, antara 3 sampai 5 tahun. Ukuran matahari, kecil matahari. Hari kedua pun terjadi seperti itu. Menjelang berbuka, ada orang ketuk pintu. Sudah seminggu nggak makan, dan seterusnya. Dikasihkan juga. Imam Hasan Imam Husain juga mengasihkan, memberikan makanannya. Sudah hari kedua tidak berbuka lagi. Sahur juga begitu. Besok, karena Imam Ali dan Hajjah Fatimah nazar, ya harus puasa. Dan kuat, ya puasa. Nah, Imam Hasan Imam Husain alaihissalam ikut puasa juga padahal tidak nazar. Sampai hari ketiga itu mau makan, ada yang ketuk lagi. Sudah sekian hari tidak makan. Ya udah diberikan lagi 3 hari. Mereka berpuasa, 3 hari itu pula mereka tidak makan. Dan yang jadikan berbuka dan sahur hanya apa? Hanya air. Nah, coba bayangin tuh, Imam Hasan, Imam Husain masih kecil alaihissalam. Coba kita walaupun sudah beruban-uban, bungkuk-bungkuk, sudah katakanlah pandai ngaji ilmu banyak, tidak akan melakukan seperti itu. Ya paling baik sudah separuh-separuh deh, yang gitu loh, bagi-bagi supaya tidak terlalu lapar kan gitu. Dan tidak ada masalah, tidak dosa. Tapi mereka mengalah kepada yang lain. Nah, ini ya, tidak bisa dilakukan oleh orang yang 100 tahun umurnya sekalipun. Ilmu sekali diajar mereka langsung ngamalin. Makanya maksum, makanya sampai ketinggalan maksum. Maksumnya mereka itu ikhtiari, bukan dimaksumkan Tuhan. Ikhtiari. Kalau Tuhan yang memaksumkan, apa gunanya, apa dibanggain? Apa iftikharnya, apa kebanggaannya? Tidak ada kebanggaannya. Nah, karena itu kemaksumannya ikhtiari. Nah, ketika maksum, yakni mengamalkan ilmunya, sudah jelas Allah mengatakan ittaqullah fa yu'allimukumullah. Takwa kepada Allah, Allah akan mengajari kamu. Jadi sekali ilmu dikasih diamalkan, sekali diajar lagi sama Nabi, dengar sekali langsung paham, diamalkan lagi, seterusnya dibantu Allah. Siapa saja begitu, kita juga begitu. Nah, mereka dari kecil seperti itu sampai ketika maksum. Dan siapa yang bisa ngejar? Umurnya, ya tidak bisa dihitung dengan 1000 tahun. Coba kita umur 1000 tahun, bisa nggak maksum? Bisa nggak seperti imam? Nah gitu. Kalau nggak bisa, berarti Imam Hasan yang baru 3 sampai 5 tahun tuh berarti udah ribuan tahun umurnya. Dan siapa yang bisa mengatakan lebih tua? Dari Nabi Nuh yang lebih dari 1000 tahun, Imam Hasan Imam Husain lebih tua. Gitu. Jadi ini mengerti rumus keberadaan secara akal, yakni filsafat ini banyak manfaatnya. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kembali kepada masalah kita. Nah, ketika kita tahu bahwa alam ini terangkap dari ruang yang terbatas, berarti pertama kesimpulannya apa? Bahwa alam ini pasti terbatas. Kalau alam ini pasti terbatas, berarti apa? Waktunya juga terbatas. Karena waktu itu volume gerak, dan gerak itu hanya ada pada materi, baik substansinya atau aksidentalnya. Dengan demikian, ketika ruang materi ini terbatas, berarti masanya, waktunya juga terbatas. Kalau alam materi yang luas ini terbatas dari sisi ruang dan waktu, berarti ada awal dan akhirnya. yakni sebelum awal berarti tidak ada, setelah akhir nanti tidak ada, yakni kiamat itu. Ketika di awal ketika ada awalnya, ada permulaannya, berarti sebelum permulaan itu tidak ada. Dan kalau menjadi ada, berarti diadain. Tidak mungkin dia menjadikan dirinya sendiri, dianya nggak ada kok. Menjadikan itu kan perbuatan. Perbuatan perlu pelaku. Nah, dianya nggak ada. Bagaimana berlaku membuat dirinya? Nggak ada. Nggak bisa, nggak masuk akal.
Dengan demikian maka alam yang sebegitu luasnya ini apa? Dibuat, dicipta, diadain karena ada batasannya tadi. Baik ruang atau waktunya. Nah, sekarang yang mengadakan alam ini terbatas atau tidak? Kalau terbatas, berarti dia juga diadain. Nah, pengada kedua, kalau tidak terbatas berarti dia Tuhan. Karena kalau sudah tidak terbatas berarti tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau tidak ada awal, tidak ada akhir berarti selalu ada, tak pernah tiada sehingga dimulai. Tidak memiliki awal sehingga akan dimulai dari awal. Kalau Allah dikatakan yang al-awwal, yakni dia yang ada duluan dari materi. Ada duluan, yakni bukan berarti dulunya nggak ada. Yakni dia selalu ada. Dan materi dari dia, gitu. Ya, bukan materi, makhluk dari dia. Jadi kalau dikatakan al-awwalu, yakni makhluk dari dia, gitu. Al-akhiru, makhluk kembali ke dia. Itu maksudnya. Bukan al-awwal, al-akhir yang dimaksudkan itu batasan. Jadi al-awwal, yakni semua dari dia. Al-akhir, Allah kan sifatnya al-akhir, semua kembali ke dia. Itu maksudnya. Kembali pada masalah, ketika pengada dari alam ini tidak terbatas, berarti dialah Tuhan. Karena tidak diadain. Tapi kalau terbatas juga, maka dia apa? Maka dia juga diadain. Yang kedua juga begitu, pengada kedua. Kalau dia tidak terbatas, dialah Tuhan. Kalau dia terbatas, dia juga diadain. Begitu seterusnya. Pokoknya, tapi ini pokoknya dengan dalil. Kan banyak orang bilang pokoknya, tapi tidak mau dalil. Ini pokoknya kesimpulannya, yakni kesimpulannya harus harus berakhir kepada yang tidak terbatas. Silsilah mata rantai sebab-sebab tadi itu harus berhenti pada yang tidak terbatas. Tidak boleh tidak ada yang tidak terbatas. Misalnya yang satu dari dua, dua dari tiga, tiga dari empat, dan seterusnya tidak terbatas. Yakni penyebabnya itu selalunya terbatas. Dan keselaluan keterbatasan sebab ini tidak ada batasannya. Jadi semuanya terbatas. Tidak ada berhenti yang kepada yang tidak terbatas. Nah, hal seperti itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau seluruhnya terbatas, apa yang terjadi? Berarti seluruhnya pernah tidak ada. Karena seluruhnya memiliki awal. Berarti seluruhnya sebelum awal tidak ada. Nah, kalau seluruhnya sebelum awal tidak ada, terus siapa yang ngadain? Nah, berarti tidak mungkin ada keberadaan yang terbatas ini. Nah, karena itu, karena keberadaan yang terbatas ini ada, berarti pengadanya itu, baik langsung atau tidak, nah, intinya berhenti pada apa? Pada yang tidak terbatas. Pada yang tidak terbatas. Nah, yang tidak terbatas itulah yang kita katakan Tuhan. Jadi mukaddimah kedua atau ketiga, mukaddimah ketiga ini adalah apa? Kita udah mengerti atau mengulang lagi ingatan kita bahwa alam yang seluas apapun ini dia tetap terbatas karena rangkapan dari keterbatasan. Nah, ketika dia terbatas, maka terbatas ruangnya. Ketika dia terbatas ruangnya, berarti waktunya juga terbatas. Jadi sebelum ada waktu, sebelum ada zaman, berarti zaman itu terbatas. Jadi sebelumnya tidak ada zaman itu. Jadi ketika tidak ada materi, berarti tidak ada zaman, tidak ada masa, tidak ada waktu. Nah, ketika ada materi, baru ada zaman, baru ada waktu, baru ada masa. Nah, dengan demikian kedua-duanya, baik ruang atau materi, ketiga-tiganya, baik materinya, baik ruangnya, yakni volumenya, baik juga waktunya, semuanya terbatas dan memiliki awal. Karena memiliki awal, berarti sebelum awal tidak ada. Nah, kalau tidak ada, lalu menjadi ada, berarti diadain. Pengadanya pasti tidak terbatas, baik langsung atau tidak langsung. Karena kalau tidak terbatas, kalau tidak terbatas, yakni pengadanya itu terbatas saja, maka pengadanya juga pernah tidak ada. Lalu siapa yang mengadain pengada? Gitu. Jadi kesimpulannya di mukaddimah ini adalah
sampainya kepada kesimpulan bahwa keberadaan alam yang terbatas ini memberi petunjuk secara pasti kepada kita kepada adanya wujud yang tidak terbatas. Wujud yang tidak terbatas itulah yang kita katakan Tuhan, yang diberi nama Allah dalam bahasa Arab, Tuhan dalam bahasa Indonesia, God dalam bahasa Inggris, Pangeran, Karaing kalau di Sulawesi barangkali ya, kalau di Jawa Pangeran. Pangeran itu di samping kepada orang raja-raja, pangeran juga Tuhan. Misalnya bahasa ya Jawa Timur dan segala macam. Makanya ada teman di Sulawesi mengatakan karena dia juga Karaeng. Dia guru-guru, saya tidak takut sama Karaeng, Ustadz, kecuali satu, yaitu Karaeng Allah. Jadi dia takutnya hanya sama Karaeng Allah. Ala kulli hal. Nah, kesimpulan kita udah sampai di sini dan insyaallah mukadimah lainnya akan kita teruskan di hari-hari berikutnya. Untuk bertabaruk kepada musibah Ahlul Bait, saya ingin bawakan contoh yang terjadi pada Hur, Al-Hur ya. Hur ini dijadikan contoh teladan di pengikut Ahlul Bait. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan kesempatan pintu taubat kepada siapapun, termasuk Hur ini. Jadi contoh legendaris ini. Kalau maksudnya legendaris itu contoh hebat ya, contoh yang diagungkan. Kalau legendaris maksudnya seperti contoh tokoh buatan, maka bukan maksud saya itu. By the way, jadi contoh yang dijadikan petua, dijadikan nasihat, dijadikan rangsangan bagi semua orang yang banyak dosa, pelaku dosa, supaya tidak putus asa. Karena putus asa itu dosanya lebih besar dari dosa yang diputus asai itu. Pernah di zaman Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, ada orang yang tadinya sholat, tekun segala macam, jadi mabuk-mabukan, tidak sholat. Imam Ridha alaihissalam tanya ke orang, mengapa orang itu yang dulunya begini sekarang jadi seperti ini, yang dulunya begitu sekarang jadi seperti ini. Orang-orang mengatakan yang tadi itu, orang-orang mengatakan bahwa orang ini bekerja di pemerintahan, yakni Bani Abbas. Dan pada suatu hari dia harus membunuh kurang lebih beberapa puluh keturunan Nabi, Sadat. Nah, jadi dia sudah merasa tidak ada jalan lagi untuk selamat, dia sudah hidup, yakni maksudnya dari neraka udah tidak mungkin ada jalan selamat. Akhirnya dia melakukan kebebasan itu sudah karena putus asa. Kata Imam Ridha alaihissalam, putus asanya itu dosanya lebih besar dari membunuh sekian puluh keturunan Nabi itu. Begitu. Jadi putus asa atas rahmat Allah itu dosa yang paling besar. Jadi sangat besar deh. Paling besar maksudnya hiperbolik ya. Yakni sangat besar. Dosa paling besar sudah tentu syirik, itu pun kalau dengan sengaja. By the way. Nah, mengapa Hur ini jadi contoh? Kan kemarin sudah diterangkan ya bahwa setelah Muslim diutus dan syahid, sampai Imam Muslim sampai di daerah Zubala, mengirim siapa? Qais, kan gitu, mengirim Qais yang juga syahid. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sambil mengirim Qais ke kota Kufah, dengan mengamanatkan surat kepada tokoh-tokoh yang ada di Kufah, Imam Hussein
salam terus meneruskan perjalanannya menuju Kufah. Berjalan dan berjalan dengan rombongan tentunya ya, rombongan besar. Tapi sudah mengecil tuh. Kemarin saya lupa mengatakan bahwa ketika Muslim terbunuh, ribuan orang yang mengikut Imam Husain sudah mulai kocar-kacir, sudah mulai pada memisahkan diri. Sekarang lebih sedikit, tapi nanti semakin lebih sedikit lagi. Jadi was-was setan itu terus merasuki yang mengikuti Imam Husain. Sekali lagi, nah, jangan lupa bahwa yang mengikuti para imam belum tentu Syiah. Jadi yang mengikuti para imam bisa karena cinta Nabi, cinta Ahlul Bait, cinta umum. Bisa karena melihat sebagaimana orang-orang dulu melihat, misalnya dengan mengatakan Abu Bakar lebih afdal untuk jadi khalifah, kayak begitu. Jadi Imam Husain kalaulah diundang orang Kufah, sebagiannya hanya dengan memandang bahwa Imam Husain lebih layak, begitu. Lebih afdal jadi khalifah dari Yazid, peminum bir. Coba Yazid bukan peminum bir, misalnya, barangkali tidak mengundang Imam Husain. Karena ragu, misalnya mana yang lebih afdol. Karena lebih afdol itu kan bukan hanya dilihat prioritas orangnya, bukan hanya dilihat kualitas orangnya, tapi dilihat secara umum lah ya, dilihat dari kualitas banyaknya pengikut gitu. Jadi kalau pengikutnya sedikit sekalipun kualitas, kalau jadi pemerintahan tetap tidak maslahat. Ini bagi orang yang strateginya bukan strategi ketuhanan, karena akan hancur negaranya, begitu. Tapi kalau strategi ketuhanan kan biar sedikit, biar hancur, yang penting tugas kita itu dan tidak memaksa siapapun. Jadi kalau ada 10 orang yang menerima pemerintahan Ahlul Bait, ya sudah. Seandainya 10 orang itu maksudnya suatu daerah ya, bukan 10 orang betulan. 10 orang betulan tidak bisa mendirikan pemerintahan. 10 orang, petaninya siapa, menterinya siapa, terus pertaniannya mana, tentaranya mana kalau cuma 10 orang. Maksud saya, jadi biarpun sedikit, misalnya di kota Madinah saja atau di Kufah saja seperti yang mengundang Imam Husain ini, kalau bisa didirikan suatu sistem pemerintahan ilahi, wajib didirikan di sana. Makanya Imam Husain alaihissalam datang, begitu, datang ke Kufah untuk menegakkan hukum Islam di Kufah. Perkara orang lain tidak ikut, negeri lain, kota lain tidak ikut, Madinah, Mekah, itu bukan kewajiban dari imam, tapi kewajiban karena kesalahan daripada ketidakikutan terhadap pemerintahan Tuhan ini adalah umatnya itu sendiri yang salah, bukan Tuhan, bukan Nabi, dan bukan imamnya, begitu. Baik itu, jadi Imam Husain terus menjalankan atau terus melangkah memimpin kafilah menuju mana? Kufah. Jalan punya jalan. Sudah mulai agak dekat nih ke kota Kufah, tapi masih jauh. Ya, ini maksudnya kan Imam Husain berangkat dari Mekah nih. Berangkat dari Mekah ya. Nah, jadi sudah mulai mendekati Kufah. Jalan punya jalan sambil menunggu kabar dari Qais. Imam Husain semakin mendekati kota Kufah. Semakin dekat dibanding dari Mekah tentunya. Dibanding dari Zubalah, kota yang tempatnya bernama Zubalah kemarin. Ketika Imam Husain mengutus Qais dari sana, di mana tempat itu mendengar syahidnya Muslim, kan begitu. Jalan punya jalan. Akhirnya Imam Husain melihat rombongan bersenjata
melihat rombongan bersenjata, yakni pasukan tentara. Siapa pemimpinnya? Hur. Dari kejauhan pasukan itu terlihat oleh Imam Husain. Imam Husain juga mendekat, karena arahnya ke Kufah, jadi Imam Husain mendekat kepada pasukan itu. Nah, pasukan itu karena tugas yang berpatroli, maka melihat rombongan Imam Husain, dia juga mendekat kepada rombongan Imam Husain. Akhirnya kedua rombongan berpapasan. Banyak pembicaraan, salam lah, walhasil penyapa dan seterusnya. Saling kenal, saling tahu dan saling mengenalkan diri bahwa Imam Husain segala macam. Nah, ini Hur. Lalu Imam, ini melasnya Imam Husain. Subhanallah, Imam Husain bertanya, hal antum lana au alaina? Masya Allah. Imam Husain bertanya, lana au alaina? Apakah kamu ini membela kami atau akan menyerang kami, musuh kami? Ya kan Muslim ini, kan mereka Muslim juga, ya kan? Ditanya. Ingat loh ya, kalau para aimah itu berdialog kayak tadi Imam Husain yang masih kecil di masjid menangis apa segala, itu semua hanya muqtadiyatiz zaman, muqtadiyatiz zahir. Jadi sesuai dengan kehidupan normal, natural. Bukan para imam itu tidak tahu ilmu gaib, karena udah diberitahu Allah. Tapi Allah tidak mengizinkan para nabi beramal dengan ilmu gaib yang, atau ilmu ladunni, ilham yang diberikan oleh Allah. Nah, tidak boleh menghukum. Jadi seandainya Nabi tahu ada orang berzina pun, kalau nggak ada saksi tidak akan dihukum. Tidak boleh, yakni. Jadi begitu juga dengan dialog-dialog mereka keseharian. Jadi diwajibkan hidup normal. Nah, tidak boleh berlandaskan pada ilmu ladunni, ilmu ilham, ilmu kasyaf yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Husain bertanya, halana au alaina? Apakah kalian ini pendukung kami atau penyerang atau musuh kami? Hur apa menjawab? Hur menjawab, yakni bahkan kamilah musuh kamu, yakni bahkan kamilah oposit kamu, yakni tentara yang bertugas untuk membendung gerakanmu. Itu maksudnya. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain madlum. Imam Husain berkata apa setelah itu? Karena tidak seimbang kan, jadi pasukan ini besar, kemudian Imam Husain sudah sedikit, walaupun masih ribuan juga, tapi karena dilarang mendekati, kan dia katakan Hur ini kami ditugasi untuk mencegat gerakanmu, yakni masuknya kamu ke kota Kufah. Imam Husain berkata, kalau begitu biarlah kami kembali ke Madinah. Kalau begitu biarlah kami kembali ke Madinah. Kata Hur apa? Oh, tidak boleh. Saya akan menulis surat dulu ke gubernur Kufah, Ubaidullah bin Ziyad, yang diutus oleh yang tadi gubernur Basra, kemudian bengis ya. Jadi kalau menurut Yazid tegas ya, ini bengis. Yang diutus menjadi gubernur Kufah, karena gubernur Kufah dianggap lemah oleh Yazid. Hur berkata, tidak bisa ya Aba Abdillah, tidak bisa. Jadi pilihlah jalan yang tidak menuju Kufah dan tidak menuju Madinah. Sambil menunggu saya mengirim surat ke gubernur, dan apa jawabannya?
Akhirnya Imam Husain, padahal ya, ketika rombongan Hor itu datang bertemu dengan Imam Husain, ya, mereka ini sedang kehausan, kehabisan air. Akhirnya semua diberi minum oleh Imam Husain, termasuk kuda-kudanya mereka yang kehausan diberi minum. Akhirnya Imam Husain mengambil jalan yang tidak menuju ke Kufah dan begitu juga tidak menuju ke Madinah. Ini jalan miring. Jalan punya jalan. Akhirnya kuda Imam Husain tak mau berjalan lagi. Digantilah kudanya, dinaikinya. Tapi beberapa langkah saja berjalan, kudanya tidak mau berjalan lagi. Begitu seterusnya. Lalu Imam Husain bertanya, apa tempat ini? Ada yang mengatakan Syatul Furat. Ada lagi nama lain? Ada yang mengatakan Nainawa. Ada lagi nama lain? Ada yang mengatakan Karbala. Ketika disebut Karbala, Imam Husain menarik nafas dalam-dalam dan berkata, inilah bumi karbun wa bala. Karbun yakni kesengsaraan, bala adalah bencana. Inilah bumi karbun wa bala. Disinilah kita akan dirajang-rajang, dibantai. Disinilah tempat kita akan terbunuh. Wahai para sahabat semuanya, turunlah dari kuda kalian dan dirikanlah kemah-kemah di sini. Ya Husain ya madlum, ya Husain ya madlum. Dalam pada itu juga surat dari Ubaidullah sudah sampai ke Hor yang mengatakan kepunglah pasukan Husain. Jadi kalau tadi boleh Hor membolehkan mengambil jalan yang tidak ke Madinah dan tidak ke Kufah, tapi Imam Husain berhenti sendiri karena sudah tahu itu Karbala. Di lain pihak, Hor sudah diperintah untuk menghalangi Imam Husain untuk melakukan pergerakan kemanapun. Jadi harus dihentikan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya akan diperangi, akan dibantai. Kalau tidak baiat kepada Yazid sudah tentu. Saya tidak mau bercerita sekarang detail-detail peperangan yang ada, karena hanya ingin menceritakan perbuatan Hor dan taubatnya. Sebagaimana diketahui bersama, Ubaidullah memimpin ribuan pasukan, sehingga dikatakan semua pasukan yang datang 35.000. Paling sedikitnya mengatakan 15.000. Padahal Imam Husain hanya ada beberapa puluh sahabat. Tidak sampai 100, itu pun dengan keluarganya yang laki-laki. Akhirnya sebagaimana kita ketahui bersama, peperangan tak seimbang pun terjadi di hari ke-10 Muharram. Akhirnya begitulah peperangan terjadi. Satu-satu sahabat Imam Husain tergeletak di tanah Karbala, di bumi Nainawa. Menjumpai Tuhannya melalui pintu syahadah.
Begitu sahabat semuanya syahid, keluarga Imam Husain pun maju dan satu persatu syahid. Hingga tinggallah Imam Husain sendirian di medan Karbala. Melihat ke kanan dan ke kiri, sudah tidak ada lagi sahabatnya. Sudah tidak ada lagi kerabatnya. Tapi Imam Husain selalu mengatakan, hal min nasirin yansuruni. Hal min nasirin yansuruni. Adakah penolong yang bisa menolongku? Dari awal begitu. Tapi ingat, bukan mengemis Imam Husain, memberi hidayah. Karena menolong beliau adalah menolong dirinya sendiri. Yakni Imam Husain tidak berputus asa. Sekalipun musuh-musuhnya itu pedangnya sedang berdarah-darah, Imam Husain tetap memberikan hidayahnya. Hal min nasirin yansuruni. Adakah penolong yang bisa menolongku? Apa yang terjadi? Hur yang tadinya hanya diam saja, tercengang melihat kekejaman yang terjadi di hadapannya, dia merasa semakin bersalah karena menghalangi Imam Husain tidak pulang ke Madinah. Jadi dia tidak mengira bahwa akan terjadi pembantaian seperti itu. Dikiranya misalnya hanya pemaksaan baiat, kalau tidak terjadi ya sudah dikasih hukum apa, suruh kembali di penjara rumah atau apa begitu, pikirnya Hur. Tapi ketika dia memimpin pasukan, akibatnya ketika mencegah Imam Husain pergi itu seperti itu. Jadi terjadi pembantaian yang luar biasa. Akhirnya ia pun merasa bersalah dan tidak tega kepada Imam Husain dan takut juga kepada Rasulullah nanti di akhirat. Ketika berulang-ulang ia mendengar kata-kata Imam Husain, hal min nasirin yansuruni. Adakah penolong yang bisa menolongku, yang mampu menolongku? Akhirnya Hur berkata kepada anaknya, wahai anakku, kau tega melihat Husain? Maukah kau bersama aku membantunya, wahai anakku? Anaknya mengatakan, labbaik, aku mau, wahai ayahku. Akhirnya orang berdua ini mendekati Imam Husain yang lagi sendirian di depan sana. Orang-orang mengira, yakni pasukan Ubaidullah mengira bahwa keduanya ini akan menghabisi Imam Husain. Karena tidak ada yang berani menghabisi Imam Husain. Siapa yang berani? Putra Haidar. Imam Husain sudah membunuh ratusan orang. Jadi tidak ada yang berani dekat kepada Imam Husain. Kalau sendirian, keroyokan, iya, itu pun ketakutan juga. Makanya panah-panah yang diandalkan dari kejauhan sama tombak. Nah ini Hur dan anaknya mendatangi Imam Husain. Ketika kudanya semakin dekat dengan Imam Husain, Hur ini sudah tua, jenggotnya udah putih, tapi pahlawan, maksudnya gagah perkasa, pandai pedang. Makanya dijadikan jenderal, pemberani luar biasa, tak pernah mundur di dalam peperangan apapun. Akhirnya ketika sudah mulai dekat, Hur dan anaknya turun dari kudanya. Tubuhnya yang gagah menjadi lunglai. Kepalanya ditundukkan. Mendekati Imam Husain setelah mengucap salam. Hur berkata, wahai Husain, hali min taubah, hali min taubah. Adakah jalan taubat buatku ya Husain?
Imam Husain berkata, "Ya Hur, irfa' ra'sak." Angkatlah kepalamu. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ya Allah, ya Allah, berikanlah taubat kepada kami. Sempatkanlah kami bertobat sebelum mati. Ya Allah, ya Allah. Irfa' ra'saka ya Hur. Angkatlah kepalamu. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Lalu Hur menoleh ke anaknya, "Wahai anakku, maukah kau mendahului aku?" Mungkin Hur takut, mungkin ada khawatiran jangan sampai anaknya tidak istiqomah. Atau karena orang tua biasanya rela mati untuk anaknya. Ini sebagai pengorbanan di masa hidupnya kepada Imam Husain. Anaknya mengatakan, "Siap, wahai ayahku, siap." Lalu anak Hur pun maju melesat ke medan laga. Akhirnya ia pun terbunuh. Lalu Hur dengan izin Imam Husain maju ke medan laga. Ia pun setelah membunuh beberapa orang, ia pun syahid terkapar di bumi Nainawa. Lalu apa kata Imam Husain? "Ya Allah, lezatnya Hur." Hur itu artinya bebas. Namanya Hur. Imam Husain berkata apa? "Qad sadaqat ummuka sammatka bihur." Wahai Hur, benarlah ibumu menamakan dirimu dengan Hur. Karena sekarang kamu udah bebas. Bebas dari dosa, bebas dari kesalahan yang kau buat ke aku dan pengikutku, kepada Nabi, kepada Ali, kepada Fatimah, kepada Islam ini. Benar ibumu wahai Hur, yang telah menamakan dirimu dengan Hur. Semoga Allah memberikan inayahnya kepada kita, inayah taubat itu, amin ya rabbal alamin. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syair yang harus diikuti yang pertama itu yaitu, mengapa harus terjadi pembantaian darah suci? Mengapa harus terjadi pembantaian itrah Nabi? Semoga sudah ditulis di besar, ditempel di tembok sesuai dengan anjuran, permintaan saya. Tolong kalau saya meminta sesuatu, kalau tidak terlalu berat dilaksanakan, karena itu demi kepentingan jamaah. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan begitu. Saya ulang baiknya, mengapa harus terjadi pembantaian darah suci? Mengapa harus terjadi pembantaian itrah Nabi? Nah, ketika sampai di 4 bait ini, antum mengikuti. Kalau di lain itu jangan ikut, tapi tepukan dadanya terus ikut. Tepukannya bisa berbentuk 3 kali. Saya kasih contoh dengan lagunya dan tepukannya. Mudah-mudahan terdengar juga tepukannya. Contoh lagunya sebelum tepukan ya. Mengapa harus terjadi pembantaian darah suci? Mengapa harus terjadi pembantaian itrah Nabi? Tepukannya tiga kali. Biasanya karena belum biasa, teman-teman semakin lama semakin cepat nepuknya itu. Itu tidak boleh, jadi harus tetap perlahan. Ini saya coba dulu, antum dengerin dengan tepukannya. Mengapa jadi dari H baru ditepuk 3 kali.
mengapa harus terjadi pembantaian darah suci? Mengapa harus terjadi pembantaian itrah Nabi? Terdengar tidak ya di sana? Dijawab dulu Firdaus. Dengar Ustaz. Oke, baik. Ayo kita sama-sama. Saya dulu, lalu kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Saya dulu, nanti bareng-bareng. Mengapa harus terjadi pembantaian darah suci? Mengapa harus terjadi pembantaian itrah Nabi? Sama-sama. Mengapa harus terjadi pembantaian darah suci? Mengapa harus terjadi pembantaian itrah Nabi? Di sini aku bersedih, di sini aku merintih, memikirkan sang kekasih, kekasih seorang Nabi, kekasih seorang wasi. Jawab. Mengapa harus terjadi pembantaian darah suci? Mengapa harus terjadi pembantaian itrah Nabi? Lautan air mataku tak akan pernah membeku, cair mengalir selalu, diiringi rintih sendu, diiringi senandung lagu. Jawab. Mengapa harus terjadi pembantaian darah suci? Mengapa harus terjadi pembantaian itrah Nabi? Ku sanggup menjadi batu, bersimpu di pusaramu, akan ku kenang selalu dahaga yang menimpamu, petaka yang menimpamu. Jawab. Mengapa harus terjadi pembantaian darah suci? Mengapa harus terjadi pembantaian itrah Nabi? Ahsan, ya Husin. Ku sanggup menjadi batu, bersimpuh di pusaramu, akan ku kenang selalu. Ya Husin. Ku sanggup menjadi batu, bersimpuh di pusaramu, akan ku kenang selalu dahaga yang menimpamu,
petaka yang menimpamu? Jawab, mengapa harus terjadi pembantaian darah suci? Mengapa harus terjadi pembantaian itrah Nabi? Langkahku penuh luka, langkahku penuh duka, tak tahan tanggung derita. Ku tahu dengan lukaku deritakan bersamaku dalam sepanjang hidupku. Namun lari darinya merupakan durjana, tersiksa dalam neraka. Biar ku jadi penyenandung duka, biar ku jadi penyenandung lara bagi hati dunia yang belum terluka. Jawab, mengapa harus terjadi pembantaian darah suci? Mengapa harus terjadi pembantaian itrah suci? Ya Husain, lihatlah aku datang dari samudra nestapa, dari awan gulita. Ya Husain, bagai petirku datang membawa kengerian, membawa kebingungan, datang dari awan duka dengan membawa wabah dan tangis berkepanjangan. Akulah pembawa duka, akulah pembawa lara bagi hati dunia yang belum terluka. Jawab, mengapa harus terjadi pembantaian darah suci? Mengapa harus terjadi pembantaian itrah Nabi? Ku buat senyum semesta, ku buat suka manusia menjadi tangis lara. Ku buat senyum semesta, ku buat suka manusia menjadi tangis lara, menjadi tangis derita. Duka ku buat makannya, lara ku buat minumnya, putus asa tatapannya. Duka-duka, oh duka, biarlah kami semua bersamamu sepanjang masa. Akulah pembawa duka, akulah pembawa lara
bagi hati dunia yang belum terluka. Jawab, mengapa harus terjadi pembantaian darah suci? Mengapa harus terjadi pembantaian itrah Nabi? Ya Husain, cawan dari arak suka, ku ganti candu derita, ku ganti candu duka, pun dihiasan permata, ku ganti air mata, ku ganti darah Karbala. Ya Husain, cawan dari arak suka, ku ganti candu derita, ku ganti candu duka, pun dihiasan permata, ku ganti air mata, ku ganti darah Karbala. Danau bening menyejukkan, ku ganti darah mengerikan, darah cucu Nabi pilihan. Akulah pembawa duka, akulah pembawa lara bagi hati dunia yang belum terluka. Mengapa harus terjadi pembantaian darah suci? Mengapa harus terjadi pembantaian itrah Nabi? Cawan dari arah kesuka, ku ganti candu derita, ku ganti candu duka, pun dihiasan permata, ku ganti air mata, ku ganti darah Karbala. Danau bening menyejukkan, ku ganti darah mengerikan, darah cucu Nabi pilihan, darah cucu Imam Husain, darah cucu Imam Husain, darah cucu Imam Husain. Akulah pembawa duka, akulah pembawa lara bagi hati dunia yang belum terluka. Jawab, mengapa harus terjadi pembantaian darah suci? Mengapa harus terjadi pembantaian itrah Nabi? Mengapa harus terjadi pembantaian darah suci? Mengapa harus terjadi pembantaian itrah Nabi? Mengapa ikut-ikut, mengapa harus terjadi? Mengapa harus terjadi? Mengapa harus terjadi pembantaian darah suci? Mengapa harus terjadi pembantaian itrah Nabi? Mengapa harus terjadi pembantaian darah suci?
Mengapa harus terjadi pembantaian itrah Nabi? Mengapa harus terjadi pembantaian Imam Husain? 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 Ya Husain, 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 ya Husain. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ya Husain, 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 ya Ya Husain, 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 ya Husain. Ya Husain, 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 datanglah, ya Husain, datanglah, ya Husain, datanglah, ya Maula, ya Husain, ya Husain, datanglah, ya Husain, datanglah, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, datanglah, ya Maula, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, datanglah, ya Maula, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, datanglah, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, datanglah, ya Maula, ya Maula, ya Zahra, datanglah, ya Zahra, datanglah, ya Zahra, ya Zahra, datanglah, ya Zahra, datanglah, ya Zahra, ya Zahra, datanglah, ya Zahra, datanglah, ya Zahra, datanglah, 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 ya Zahra, datanglah, ya Zahra, datanglah, 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 ya Zahra, ya Zahra, datanglah, ya Nabi, ya Muhammad, ya Nabi, ya Nabi, datanglah, ya Nabi, ya Ali, ya Nabi, ya Ali, datanglah, ya Nabi, datanglah, ya Nabi, ya Ali, datanglah, datanglah kemari. Ya Nabi, ya Ali, ya Mahdi, datanglah, datanglah, datanglah kemari. Ya Nabi, ya Ali, ya Mahdi, datanglah, datanglah, datanglah kemari. Syafaati kami semua di sini. Syafaati semua kami dan teman-teman kami. Ya Mahdi, ya Mahdi adrikni, ya Mahdi adrikni, ya Mahdi adrikni. Ya Mahdi, ya Mahdi, ya Mahdi adrikni, 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 ya Maula Mahdi adrikni, ya Maula Mahdi adrikni, ya Mahdi adrikni, ya Mahdi, ya Mahdi, ya Mahdi, ya Maula, ya Maula, ya Mahdi, ya Mahdi, ya Maula adrikni. Terimalah ya Mahdi,
terimalah, maafkanlah kami semua. Atamallahu ujuraka ya Mahdi, adrikni ya Mahdi, adrikni ya Mahdi, adrikni ya Mahdi, ya Mahdi, adrikni ya Mahdi, adrikni ya Mahdi, adrikni. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita tutup dengan doa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Antum juga paparkan hajatnya di dalam hati, di samping mengamini doa yang saya pimpin ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, keluarga kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, al-ahya minhum wal amwat, ya Allah. Guru-guru kami, teman-teman kami, orang yang punya hajat, orang yang kepadanya kami punya hutang, dan mereka punya hak ke atas kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Masukkanlah doa dalam doa kami ini setiap teman yang meminta doa kepada kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, lindungilah kami semua, keluarga kami. Ya Allah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, khususnya para ulama, khususnya rahbar tercinta, lindungilah dari segala mara bahaya, ya Allah, ya Allah, dan semua mukminin mukminat di seluruh jagat dunia ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, rahmatilah keluarga kami yang telah meninggalkan kami, ya Allah, ya Allah. Begitu pula mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, khususnya para ulama, khususnya Imam Khumaini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah seluruh kebaikan kepada kami, keluarga kami, mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat. Ya Allah, di dunia dan di akhirat nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, jangan pisahkan kami dari agamamu, dari tauhidmu, dari agamamu, dari nabimu, dari ahlul bait nabimu, dari Qur'anmu, dari agamamu, di dunia dan di akhirat nanti. Ya Allah, hidayailah kami di dunia ini dengan semua itu. Berikanlah syafaatmu di kuburan dan di akhirat nanti dengan semua itu. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Berilah seluruh kebaikan kepada kami, keluarga, dan seluruh mukminin mukminat, dan jauhkan segala keburukan dari kami dan keluarga dan seluruh mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Amin. Rabbal alamin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.